Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama, bersekutu bersama di rumah kita masing-masing. Masih dalam suasana PPKM, tetapi kita tetap bersemangat ya. Kita bisa mengikuti ibadah secara daring, puji nama Tuhan. Saya menyapa seluruh jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini bersama dengan keluarga masing-masing. Selamat beribadah. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang bisa kita simak bersama sebelum kita memulai ibadah kita. Yaitu saya mengundang kepada Bapak Saudara sekalian untuk berkenan nantinya menonaktifkan audio Bapak Saudara masing-masing selama ibadah berlangsung. Kemudian pengumuman yang kedua adalah kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti ibadah syukur dan penghiburan secara daring untuk keluarga Bapak Teguh dan Ibu Iva pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 6 sore. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan di grup gereja. Monggo kepada kita sekalian yang bisa mengikuti boleh join besok jam 6 sore di link yang akan di-share di grup WhatsApp gereja. Demikian info dari kami. Mari kita mengikuti ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhir dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kita bersuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Hidup kami yang kami miliki pada saat ini ya Tuhan adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan, atas pemulihan, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan telah menopang kehidupan kami, menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami selama sepekan ini ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan melayakan kami ketika kami hari ini datang ke hadirat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami. Biarlah ibadah yang kami kerjakan ini ya Tuhan, itu semua berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin hati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu nanti yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Supaya ketika kami mendengar dan kami mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami boleh dan mampu untuk melakukannya bersama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu dan beribadah di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita nyatakan Yesusku dahsyat. Bersukalah bagi nama Dia, bahwa di saat yang sulit ini ada Yesus yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Lebih bersuka lagi buat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lebih bersuka buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Bersuka bagi nama Dia. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ajaib, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan Yesus dahsyat. Yang merasakan kedahsyatan Tuhan boleh angkat jempolnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu bersama, kita mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun hidup ini sulit ya Tuhan, kami yakin dan percaya kebaikan-Mu memampukan kami melalui itu semua ya Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami tidak merasakan takut ya Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kepada hamba-Nya Pendeta Muda Taufik Nur Rugianto kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan melalui kehidupan ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau mengalami Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan campur tangan-Mu atas setiap umat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak Adi, ayah daripada Bu Lisa dan juga Pak Matius yang saat ini terus berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19 dalam penanganan medis di Rumah Sakit Baptis Batu. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas beliau dan kuasa Tuhan mendatangkan kesembuhan atas beliau. Kami berdoa juga untuk yang putri yang juga positif COVID-19 yang saat ini dirawat di rumah, supaya Tuhan juga menolong, Tuhan juga campur tangan, dan Tuhan juga berkenan memberikan kesembuhan atas COVID-19 ini. Kami percayakan Bu Lisa dan Pak Matius yang merawat beliau, kiranya Tuhan juga menjagai beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kekuatan kepada beliau. Kami bersyukur kalau Bu Lisa dan keluarga sudah swab dan Bu Lisa hasilnya boleh negatif dari COVID-19. Kami rindu, kami meyakini, kami percaya melalui semuanya ini Tuhan pakai Bu Lisa untuk menolong
kedua orang tuanya yang sakit COVID-19 ini untuk mengalami kesembuhan di dalam Engkau. Kami percayakan anak-anak kepada Tuhan supaya mereka diberikan imunitas tubuh yang baik, supaya mereka diberikan antibodi yang baik, supaya ketika mereka berada di tengah saudara mereka yang terkena COVID-19, mereka tidak terpapar ya Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh keluarga ini, Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan semuanya. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk saudara Adriel yang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati sampai ketika nanti swab kembali, biarlah hasilnya juga negatif. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjagai saudara Adriel ini ketika dia isolasi mandiri. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk keluarga Ibu Sofia, khususnya untuk pembantu beliau Tuhan, yang mana keluarganya ada di Kediri dan mereka juga terkena COVID-19. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan supaya mereka juga dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan dari COVID-19 ini, sehingga mereka boleh bersama-sama menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka atas kesembuhan dari COVID-19. Kami mengucap syukur untuk Pak Teguh, untuk Bu Iva dan adik Debbie yang kemarin sudah melakukan swab ulang dan hasilnya negatif, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga Pak Teguh sekeluarga sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini juga tengah berjuang dari segala sakit penyakit mereka di luar COVID-19. Kami rindu pertolongan dan campur tangan Tuhan terjadi atas setiap mereka. Mereka dikuatkan, mereka dimampukan dalam menghadapi sakit tersebut, dan dimampukan pula untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam Engkau. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit ini, supaya semuanya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan setiap keluarga yang mendampingi, yang sehat juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesabaran oleh Tuhan, diberikan kasih yang luar biasa dalam mendampingi setiap keluarga mereka yang mengalami sakit. Kami meyakini jerih payah kami di dalam Engkau ketika kami melayani dan memberikan yang terbaik kepada Engkau dan melalui sesama kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya dan Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bapa Surgawi, untuk itu kami menyerahkan waktu ke depan kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua bulan Agustus 2021. Tentunya bulan ini adalah bulan di mana saudara dan saya mempersiapkan diri untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Di tengah kenyataan yang harus kita hadapi, jalani bersama, yaitu kehidupan yang sulit oleh karena pandemi ini. Tantangan begitu rupa dan tantangan ada di depan mata, dan tantangan demi tantangan itu harus kita hadapi bersama. Di satu sisi kita mendengar kata kemerdekaan, namun di sisi yang lain ada kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga mungkin timbul pertanyaan, benarkah kita sudah benar-benar merdeka? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara fisik mungkin kita bisa mengatakan kita belum merdeka. Karena ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi puji nama Tuhan, ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada
Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan roh kita sudah dimerdekakan. Meskipun fisik kita harus terus berjuang sampai dengan pertandingan terakhir nanti. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, hidup ini sulit tetapi Tuhan itu baik. Hidup ini sulit tetapi Tuhan itu baik. Mazmur 23 ayat 4 menjadi ayat nas kita pada pagi hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengakui bahwa ada kesulitan, ada lembah kekelaman, ada bayang-bayang kematian, ada kesesakan di dalam hidup ini. Tidak mudahnya menjalani hidup ini. Namun di sisi lain, pemazmur bisa melihat Tuhan itu baik. Dan kita akan bersama-sama renungkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Hidup ini sulit, tetapi Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, Saudaraku, kehidupan yang sulit ini adalah sebuah fakta. Tidak peduli siapa kita, kita semua mengalami kesulitan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mengalami kesulitan. Dan tingkat kesulitan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kasusnya berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya tidak ada dari kita satupun yang tidak mengalami kesulitan. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap tempat di mana kita berada, di situ ada kesulitan dengan segala variannya, dengan segala jenisnya, dengan segala aneka macamnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari kenyataan memilukan, kita kehilangan orang yang kita cintai, sampai dengan ketidaknyamanan situasi dan kondisi di sekeliling kita. Ini adalah situasi-situasi sulit yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, bagaimana ancaman kelaparan global akibat pandemi ini bisa saja terjadi dalam semua situasi ini. Dan ini menjadi bagian yang tidak mudah untuk dapat kita hadapi bersama-sama. Tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, silih berganti terjadi dalam kehidupan ini. Satu belum selesai, muncul kesulitan yang lain. Satu selesai, muncul kesulitan yang baru. Bapak, Ibu, Saudaraku, betapa sangat polemik sekali, betapa sangat majemuk sekali kesulitan-kesulitan, dan rasanya segala sesuatu menjadi sulit untuk kita prediksi dalam semua situasi ini. Perubahan begitu cepat, dan melalui perubahan yang begitu cepat terkadang kita dalam bahasa Jawa tergopoh-gopoh, terpontal-pontal. Kita rasanya sulit untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dibawa dalam sebuah kebenaran yang ditulis oleh pemazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada saat-saat bahaya, kesulitan, bahkan bayang-bayang kematian, pemazmur mengatakan aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena pemazmur meyakini Tuhan beserta dengan dia dalam setiap situasi kehidupan. Bagaimana gada dan tongkat itu menjadi gambaran yang luar biasa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini. Gada ini berbicara tentang kekuatan, gada ini berbicara tentang kuasa, gada ini berbicara tentang kewibawaan Tuhan yang dipakainya untuk menolong saudara dan saya ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Sedangkan tongkat itu berbicara tentang sebuah alat yang dipakai untuk menuntun, sebuah alat yang dipakai untuk membimbing,
supaya saudara dan saya tidak tersesat, supaya saudara dan saya tetap berada di dalam jalan yang benar. Sehingga artinya di sini gada dan tongkat itu menjadi lambang yang luar biasa akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk binasa. Tetapi rancangan bagi Tuhan bagi kita adalah bagaimana saudara dan saya dapat diselamatkan. Bagaimana saudara dan saya dapat menghadapi lembah kekelaman tersebut. Bagaimana saudara dan saya dapat menghadapi berbagai macam kesulitan yang ada. Kekuatan kita ada pada gada, kekuatan kita ada pada tongkat Tuhan yang beserta dengan kita. Meskipun atau sekalipun Tuhan izinkan kesedihan yang mendalam terjadi dalam kehidupan kita, sebuah peristiwa yang menyakitkan yang tidak kita harapkan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada prinsipnya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Gada dan tongkatnya itu tidak pernah lalai untuk menjagai kita. Gada dan tongkatnya itu tidak pernah berhenti untuk memberikan penghiburan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan pengharapan yang sejati di dalam kita, meskipun fisik kita mengalami kesakitan, meskipun fisik kita mengalami kelelahan, tetapi jiwa dan roh kita aman di tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan mengapa hidup ini sulit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena dunia ini sudah rusak karena dosa. Ini adalah sebuah fakta. Karena dunia sudah rusak karena dosa, maka saudara dan saya mengalami kesulitan yang begitu rupa. Mari kita akan lihat di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudaraku, dunia sudah rusak karena dosa. Itu sebabnya di dalam ayat 17 ada kata terkutuklah tanah. Dan itu Tuhan yang menyatakannya. Karena dunia sudah rusak karena dosa, sudah mengalami kutukan itu, maka saudara dan saya mengalami situasi yang sulit dalam situasi sekarang ini. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dunia sudah rusak karena dosa, kecenderungan berbuat jahat sangat tinggi, kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan, untuk memberontak kepada Tuhan itu sangat tinggi karena dosa. Itu sebabnya membuat hidup ini menjadi sulit. Yang kedua tentunya adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Sehingga ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka hidup manusia itu menjadi semakin sulit di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan manusia bukan jalan yang membawa kepada kebenaran. Jalan manusia adalah jalan yang membawa kepada kejahatan. Jalan dan pilihan manusia bukan untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi jalan dan pilihan manusia adalah menjauh dan melakukan kejahatan. Itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dan seringkali itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi pertobatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak lama. Sebentar saja kemudian kita sudah kembali kepada kehidupan lama kita. Atau ketika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Atau ketika kita punya habit yang tidak baik. Atau ketika kita punya perilaku yang tidak baik, tidak benar menurut firman Tuhan. Kita tahu kita harus tinggalkan itu. Tetapi kenyataannya kita sulit untuk meninggalkan itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu membuat kehidupan manusia semakin sulit. Itu akibat karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ini adalah sebuah fakta. Ini adalah sebuah realita dari sulitnya hidup yang dialami oleh semua orang. Karena dunia sudah rusak karena dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masih ada kesempatan bagi manusia? Apakah masih ada kasih Tuhan yang dinyatakan di tengah fakta kenyataan hidup ini, bahwa hidup ini sulit karena dua hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, ada kenyataan yang harus kita terima dan harus kita imani, harus kita yakini bersama, yaitu kenyataan bahwa Tuhan itu baik di tengah kesulitan. Meskipun dunia itu sudah rusak karena dosa, meskipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, namun ada kasih Tuhan yang terulur atas saudara dan saya. Itu sebabnya yang pertama, Yesus memulihkan segala sesuatu dari kehancuran dunia dengan kuasanya. Itu ada di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Di sana disampaikan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu janji Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Setiap kita yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh di dalam Dia, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita masih merasakan bagaimana kita dalam perkabungan, bagaimana kita dalam ratap tangis, bagaimana kita dalam duka cita, atau setiap kesulitan yang kita hadapi. Namun Yesus menyatakan kasih-Nya, namun Yesus menyatakan kuasa-Nya kepada saudara dan saya, dan Yohanes mencatat itu di dalam Wahyu 21 ayat 4, bahwa ia akan menghapus, Yesus akan menghapus segala air mata kita dari setiap kesulitan ini. Artinya bahwa ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Ada pemulihan atas segala sesuatu dari kehancuran dunia ini dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya bertekunlah dalam penderitaan ini dan jangan pernah menyerah. Karena sudah ada berkat yang menanti buat saudara dan saya, yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat setiap kita. Karena Dia berjanji memulihkan segala sesuatu dari kehancuran dunia dengan kuasa-Nya. Dan apa yang difirmankan itu pasti digenapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang dalam semua situasi ini berkata, Tuhan, segeralah datang yang kedua kali. Segeralah Engkau membangun Yerusalem yang baru bagi kami. Karena kami sudah tidak kuat dalam menghadapi semua situasi yang sulit ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, untuk terus giat memberitakan kabar baik Tuhan, untuk terus giat menyatakan kasih Tuhan, supaya ketika saudara dan saya berada dalam kerajaan surga,
maka banyak orang pun juga mengalami Yesus dalam hidup mereka. Yang kedua, saudaraku, kenyataan bahwa Tuhan itu baik di tengah kesulitan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Yesus dengan murah hati mengampuni kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau mohon ampun kepada Tuhan, ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil. Yesus dengan murah hati mengampuni kita. Ketika kita mengakui bahwa dosa kita telah mencemarkan Tuhan dan membuat hidup ini menjadi rumit dan sulit. Jadi yang membuat hidup ini menjadi rumit dan sulit adalah karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang ada pada kita membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang salah itu membuat hidup yang sudah rumit dan sulit ini menjadi semakin rumit dan sulit. Karena keputusan yang kita ambil berdasarkan ego kita, berdasarkan kedagingan kita, berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kita mengalami itu semua, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik itu memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk datang kepadanya, mengakui dosa kita yang telah mencemarkan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, dan Tuhan menyatakan pengampunannya kepada kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenyataan Tuhan itu baik di tengah kesulitan. Yesus menggunakan hal-hal sulit ini dalam hidup untuk membuat kita menjadi kuat dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi setiap hal yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, Yesus sedang melatih kita. Yesus sedang membuat kita, memproses kita, supaya kita menjadi kuat dan menjadi semakin serupa dengan Dia. Artinya semakin ke depan, tantangan tidak semakin mudah. Tantangan semakin sulit. Ibaratnya kalau kita naik gunung, itu ke depan akan semakin tinggi yang akan kita daki, Bapak Ibu Saudaraku. Dan jalan yang kita lalui tidak akan semakin mulus, tetapi semakin terjal. Sehingga melalui kesulitan, melalui tantangan, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pakai itu semua untuk membuat kita menjadi kuat, untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Mari kita akan lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam bayang-bayang kematian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan tujuan yang luar biasa. Tuhan menginginkan supaya hidup Yesus, hidupnya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi kuat. Tuhan menginginkan kita kuat, saudara. Tuhan menginginkan kita menjadi umat pemenang. Dan itu sebabnya Tuhan percayakan situasi-situasi yang tidak mudah ini untuk dapat kita jalani dan lalui bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita meyakini, kita percaya bahwa dalam setiap jalan yang sulit itu, Tuhan selalu akan memperlengkapi kita. Tuhan akan selalu menguatkan dan memampukan kita, sehingga kita tidak akan berjalan sendirian. Meskipun seringkali kita berkata, seakan-akan kita berjalan sendirian. Tetapi sesungguhnya saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus ada, hadir buat saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Dan itu menjadi bagian yang indah yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan firman pagi ini ada 3 hal. Yang pertama, hidup itu sulit. Tapi Tuhan Yesus itu baik dan lebih besar dari kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita ubah cara pandang kita. Cara pandangnya bukan dari kita, tetapi cara pandangnya dari Tuhan.
kita melihat dari sudut pandang kita itu hidup itu sulit. Tetapi dari sudut pandang Tuhan kita bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang baik. Ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Meskipun mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi yakinlah hasil itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengubah cara pandang. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam kesempatan konseling kedukaan, saya selalu membawa kepada klien untuk melihat sesuatu yang terburuk yang diambil oleh Tuhan dan diganti dengan sebuah kebaikan kekal. Ketika orang yang kita kasihi sudah mengalami Yesus di dalam hidupnya dan dipanggil oleh Tuhan, yang itu tidak mudah untuk bisa tersampaikan. Tetapi ketika dalam konseling kedukaan itu klien bisa melihat sisi dari Tuhan, maka pasti akan menjadi berbeda. Bapak, Ibu, Saudaraku, sama seperti seorang dokter ya, seorang dokter spesialis obgyn ketika harus mengambil keputusan apakah bayinya yang harus diselamatkan atau ibunya yang harus diselamatkan. Dan dokter ini harus bertanya kepada suami dari ibu ini. Ketika ditanya, Bapak, kondisi ibu ini seperti ini, kondisi bayi yang ada dalam kandungannya seperti ini, dan ini harus memilih salah satu. Lalu dokter itu akan menyampaikan, ketika Bapak memilih ibu, maka nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Bapak akan memilih sang anak, maka nanti akan seperti ini, seperti ini. Maka bagaimana pilihan Bapak? Apakah akan memilih ibu yang diselamatkan atau memilih anak yang diselamatkan? Karena tidak bisa dua-duanya diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam perjuangan panjang ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan juga akan memberikan penjelasan seperti itu kepada kita. Ketika Tuhan memanggil setiap anak-anaknya yang sudah percaya kepadanya, maka sudah tidak lagi mengalami penderitaan. Tetapi ketika Tuhan izinkan seseorang untuk masih hidup di dunia ini, mau tidak mau dia harus tetap menghadapi penderitaan. Dan itu adalah pilihan yang tidak mudah. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan dan kita akan belajar untuk bisa menerima apapun yang terjadi karena keputusan Tuhan selalu yang terbaik. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku, sebagai perenungan, kebaikannya itu memberikan penyertaan dan penghiburan ketika kita dalam lembah kelam. Jadi kebaikan Tuhan itu memberikan penyertaan, memberikan penghiburan ketika kita dalam lembah kelaman. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesesakan hidup, dan itu sampai selama-lamanya. Ini adalah fakta yang harus kita imani. Ini adalah fakta yang harus kita yakini, percayai, meskipun rasanya sulit ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang pahit. Tetapi mari, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, saya yakin Engkau memberikan penyertaan dan penghiburan ketika aku dalam keadaan sulit, ketika aku mengalami kesesakan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan selalu menyediakan pertolongan melalui caranya dan dalam waktunya yang terbaik. Tuhan selalu menyediakan pertolongan melalui caranya dan dalam waktunya yang terbaik. Itu menjadi keyakinan kita bersama bahwa Dia tidak pernah terlambat dalam menyediakan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh memberikan kesaksian dari keluarga Pak Matius dan Ibu Lisa ketika kemarin bergumul untuk bisa mendapatkan tempat untuk perawatan ayahnya,
ini mirip sekali dengan apa yang dialami oleh keluarga Pak Teguh dan Bu Iva. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku, Bu Lisa harus menunggu 1 jam di dalam ambulan di parkir Rumah Sakit Baptis Batu sebelum ayahnya itu bisa masuk ke ruang IGD, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu perjuangan yang tidak mudah. Ketika beliau menghubungi saya, lalu ketika saya berkoordinasi dengan dokter di IGD, lalu berkoordinasi dengan Pak Matius yang sedang dinas waktu itu, sampai pada akhirnya dokter mengambil keputusan ketika bertanya berapa lama waktu yang harus ditempuh ya dari rumah Bu Lisa Pak Matius ini ke RSBB, kurang lebih sekitar 60 menit, sekitar 1 jam. Nah, kemungkinan untuk diisi oleh orang lain itu sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku. Pasien lain itu sangat besar dan kita Rumah Sakit Baptis Batu dilarang untuk bisa menolak pasien ketika ada tempat. Bapak Ibu Saudaraku, di situ kita hanya bisa berdoa dan kita hanya bisa mengandalkan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang mengatur waktu, Tuhan yang mengendalikan waktu ini dengan segala hal yang ada di dalamnya, maka kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya diputuskan berangkat sekarang, apapun yang terjadi. Dan akhirnya berangkat dan harus menunggu 1 jam. Setelah itu bisa masuk di ruang IGD. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dirawat di ruang IGD, ketika mengalami gejala-gejala yang tidak mudah untuk bisa ditangani di IGD, rasanya di situ kita semuanya, saya sudah was-was. Jujur secara manusia ada kekhawatiran dalam diri saya. Jujur secara manusia ada kecemasan dalam diri saya. Lalu kembali di saat seperti itu, saya dan Bu Lisa berdoa kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan menyediakan ruang rawat inap bagi Bapak Adi ini, bagi ayah Bu Lisa ini. Dan ketika berdoa itu Bapak Ibu Saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan, kekhawatiran, kecemasan itu Tuhan angkat. Dan tidak lama dari itu Tuhan sediakan ruangan bagi Bapak Adi, sehingga Bapak Adi bisa dipindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap. Dan ketika saya WA Bu Lisa, saya tanyakan bagaimana keadaan Pak Adi, Bu Lisa menyampaikan, puji nama Tuhan Pak, kondisi Bapak semakin membaik, sudah bisa guling ke kanan, sudah bisa guling ke kiri. Ada perkembangan yang baik dan mohon untuk terus didoakan, karena perubahan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk bisa saja terjadi dalam kasus COVID-19 ini. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi keyakinan saya bahwa Tuhan selalu menyediakan pertolongan melalui caranya, bukan caranya kita, dan dalam waktunya yang terbaik. Kita tidak boleh memaksa Tuhan, kita tidak boleh mendikte Tuhan, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengikuti caranya dan mengikuti waktunya. Dan kita meyakini, kita percaya kalau Tuhan yang menyediakan, maka semuanya pasti diberikan kemudahan. Semuanya pasti tersedia dan saudara dan saya tidak akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berada dalam perspektif ini. Hidup itu memang sulit, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Dalam nuansa menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita isi hidup kita dengan kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita sebagai ungkapan iman, keyakinan kita. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu besar. Sehingga kalau saudara dan saya diberikan sehat oleh Tuhan, pakai kesehatan itu untuk melayani Tuhan. Pakai kesehatan itu untuk menolong sesama Bapak Ibu Saudaraku. Karena untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku sekalian dan saya dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kita tahu mereka mengalami kesulitan. Kita pun juga mengalami kesulitan. Tetapi yang berbeda, kita punya Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki Tuhan Yesus. Sehingga itu sebabnya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Pakai oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa memberikan Tuhan Yesus kepada mereka
yang mengalami kesulitan, sehingga mereka boleh mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam semua kesulitan ini kita terus belajar untuk menerimanya, memahami tujuannya, dan memandang pada Tuhan Yesus, dan berdoa untuk dibuat menjadi seperti Dia melalui semua kesulitan yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah punya Tuhan Yesus, kita terima semua kesulitan ini. Lalu kita pahami apa tujuan Tuhan di balik kesulitan yang sedang. Dan mari kita terus memandang Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya melalui kesulitan tantangan ini kita dibuat untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita kuat dan melalui kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap memuliakan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi perenungan, kiranya menjadi kekuatan buat setiap kita. Memang ada kalanya kita mengalami denial, ya. Kita tidak bisa menerima, tetapi dari denial itu mari kita naik ke akhirnya bisa menerima. Mungkin kita masih tawar-menawar, mungkin kita masih antara percaya dan tidak percaya. Tapi ketika kita memandang Yesus, maka kita akan dimampukan untuk bisa menerima semuanya ini dan menyerahkan sepenuhnya masa depan kita kepada Tuhan. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pengalaman pemazmur dalam lembah kekelaman. Dan dalam lembah kekelaman itu dia datang kepada Engkau, meyakini Engkau sebagai gembala agungnya, yang mana gada dan tongkat-Mu yang itu beserta dan menghibur kehidupannya, memampukan dia untuk bisa melewati setiap hal yang sulit sampai akhir hidupnya. Dan kami belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana ketika Tuhan Yesus harus menghadapi fakta salib, maka Tuhan Yesus menerima itu, memahami tujuan salib itu dan memandang kepada Bapa di surga, berdoa di Taman Getsemani, membuat Yesus menjadi kuat dan mampu untuk menjalani salib dan menyelesaikan salib itu dan bangkit pada hari yang ketiga ke surga, menyediakan tempat bagi kami sekalian dan akan datang yang kedua kali menjemput kami semua sebagai anak-anaknya. Untuk itu Bapa, ketika kami mengalami situasi yang sulit, kami meyakini, kami percaya bahwa jiwa dan roh kami sudah dimerdekakan di dalam Engkau. Itu sebabnya mampukan kami untuk kami tidak menyerah, tetapi mampukan kami untuk kami bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Dalam segala waktu, dalam segala keadaan, Tuhan itu teramat sangat baik. Untuk itu Bapa, ampuni kami kalau kami meragukan akan kebaikan-Mu. Ampuni kami kalau kami meragukan kasih-Mu. Ampuni kami kalau kami meragukan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu berakar, firman-Mu bertumbuh, dan firman-Mu berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpinan-Mu Tuhan ada atas setiap umat-Mu dalam melakukan, mengimani, dan menghidupi firman ini dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan melanjutkan berbicara atas setiap untuk hal-hal praktis untuk dapat kami lakukan dan kerjakan di dalam hidup kami sebagai ucapan syukur bahwa meskipun hidup ini sulit, tapi Tuhan Yesus selalu baik bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengar dengan kita menaikkan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Untuk doa berkat dan doa penutup kepada Pendeta Muda Taufik kami persilakan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, di tengah situasi yang tidak mudah ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga besar EBC dimanapun berada, dan juga Ibu Sofi yang dari Taiwan yang juga boleh setia untuk terus bisa mengikuti ibadah bersama dengan kami sebagai keluarga Gereja Baptis. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami menjadi bagian dari keluarga Tuhan yang semakin luas untuk kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan dalam kesempatan yang indah ini hamba-Mu terus berdoa bagi situasi bangsa dan negara Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan segala tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Engkau supaya semua situasi ini dapat dipulihkan. Kami percayakan untuk program vaksinasi yang dilakukan bagi masyarakat Indonesia melalui setiap daerah-daerah yang ada dengan fasilitas kesehatan yang ada, supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan persyaratan yang ada dapat tervaksin dengan baik. Kami percayakan untuk tenaga kesehatan yang melayani di seluruh rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan yang ada, supaya semuanya juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan di dalam melayani seluruh pasien COVID-19 maupun pasien non-COVID-19. Kami rindu semuanya dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan dalam semua situasi ini.
secara khusus untuk rumah sakit baptis dan juga klinik-klinik baptis. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap kebutuhan, keperluan yang ada Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami percayakan untuk kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan oksigen supaya Tuhan menyediakan bagi seluruh rumah sakit baptis dan klinik-klinik baptis guna pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami kepada pasien yang Tuhan percayakan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk rumah sakit baptis Batu yang dekat dengan kami, yang Tuhan pakai untuk melayani masyarakat Kota Batu dan sekitarnya, bahkan Malang Raya. Kami percayakan yang saat ini sedang ada perbaikan di beberapa ruangan untuk oksigen sentral. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu semuanya bisa menjadi berkat untuk setiap pasien yang sedang dirawat, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau. Hamba-Mu juga menyerahkan kepada Engkau, kiranya Tuhan juga menolong, kiranya Tuhan juga campur tangan dan memberkati untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang mana pada tanggal 12 Agustus 2021 nanti akan ada musyawarah besar yang ke-11 dari pagi sampai dengan sore hari, dan hamba-Mu menjadi wakil gereja akan mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan supaya mubes yang ke-11 ini dapat berjalan dengan lancar melalui daring. Kami mempercayakan untuk panitia, kami mempercayakan untuk sarana prasarana jaringan internet, semuanya keamanan. Biarlah Tuhan menolong memberkati sehingga setiap hal yang harus diputuskan oleh umat semuanya dapat diputuskan dengan baik, dengan kata mufakat, dengan penuh kekeluargaan. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Kiranya pertolongan dan campur tangan-Mu Bapa Engkau nyatakan. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada Engkau, kiranya kasih setia-Mu Engkau nyatakan atas Malang Raya ini Bapa. Kiranya ketika PPKM level 4 besok boleh selesai tanggal 9, kami menyerahkan kondisi Malang Raya kepada Tuhan supaya masyarakat Malang Raya tetap prokes di dalam aktivitas mereka hari lepas hari. Ketika mereka kembali dalam pekerjaan mereka masing-masing dengan tidak adanya batasan lagi, tetapi mampukan mereka untuk mereka tetap protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan mereka. Dan dimulai dari kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk pergumulan setiap anak-anak-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan rezeki, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kekurangan. Hamba-Mu berdoa untuk sekolah setiap anak-anak-Mu, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kota. Kami serahkan semua kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong, Tuhan memampukan hingga mereka boleh mengikuti pendidikan secara online dengan baik. Setiap tugas yang diberikan dapat terkerjakan dengan baik. Mereka dimampukan oleh Tuhan dengan sarana prasarana yang ada, dan biarlah mereka meraih masa depan yang cerah dan penuh harapan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk rumah tangga. Setiap anak-anak-Mu diberkati hubungan suami istri, diberkati orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, keluarga inti dan keluarga besar. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Hamba-Mu berdoa secara khusus pada pagi hari ini untuk keluarga Bapak Riono. Tuhan menolong, campur tangan, memberkati beliau bersama dengan Bu Patricia dan Mas Abel. Tuhan tahu pergumulan keluarga ini, dan Tuhan menjawab yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan terjadi atas Pak Riono, atas Bu Patricia, dan juga Mas Abel.
Hambamu juga berdoa untuk Bung Hendri dan Mami Ayu, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati beliau. Kami percayakan untuk kesehatan Mami Ayu, kami percayakan untuk kesehatan Bung Hendri, kami percayakan bisnisnya, usahanya, Tuhan menolong, campur tangan, dan memberkati Bung Hendri dan Mami Ayu. Kami percayakan juga untuk keluarga Pak Teguh, kiranya Tuhan menolong, campur tangan, memberkati dalam situasi kedukaan ini. Bapak, kiranya penghiburan yang datangnya daripada Engkau terus Tuhan alirkan dan limpahkan bagi Pak Teguh, bagi Bu Iva, bagi Mbak Gebi, bagi adik Brian, dan bagi keluarga besar dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan terus menolong, campur tangan, dan memberkati keluarga ini. Kami mengucap syukur untuk hasil negatif dari hasil swab, sehingga Pak Teguh, Bu Iva boleh kembali bekerja dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami terus doakan supaya keluarga ini dalam pimpinanmu, dalam penyertaanmu, dan dalam berkat-berkat-Mu. Hambamu juga berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Harvey. Kami berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk kesehatan Pak Harvey, untuk kesehatan Bu Evi, untuk pergumulan Mas Billy akan pekerjaan, dan juga Mas Agape dalam perkuliahannya di Lampung. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati Pak Harvey dalam pelayanan beliau, Bu Evi dalam pelayanan beliau. Dan Tuhan tahu pergumulan keluarga ini, dan kami rindu Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik atas keluarga Pak Harvey. Hambamu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Natali, supaya Natali juga diberkati dalam perkuliahannya di Malang. Ya, sungguh-sungguh dalam kuliahnya, diberkati orang tuanya yang ada di daerah, dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Natali dalam perkuliahannya di Malang, dan boleh menyelesaikan tepat pada waktunya, menjadi sukacita bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kedua orang tuanya dan keluarganya, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Hambamu juga berdoa untuk Ibu Edi. Kami percayakan kesehatan Bu Edi, kami percayakan kehidupan Bu Edi hari lepas hari, ketika beliau sendiri di rumah. Tuhan jaga, lindungi, sertai Bu Edi. Dan Tuhan juga memberkati Bu Edi dengan keluarga besar beliau, dengan anak, cucu, menantu, adik, dan keluarga dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan Bu Edi. Kami mempercayakan semuanya kepada Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan Bu Edi, Tuhan mendengar dan Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Hambamu juga berdoa untuk Ibu Naryo. Kami percayakan Bu Naryo kepada Tuhan untuk kesehatan beliau, kesehatan anak-anak, kesehatan cucu, menantu. Kami percayakan semua kepada Tuhan. Hambamu berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bu Naryo dalam setiap hal yang diusahakan, diupayakan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan memberkati pelayanan beliau sebagai bendahara gereja. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kasih setiamu Tuhan melingkupi Bu Naryo, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupan beliau. Hambamu juga berdoa untuk Ibu Sofi. Kami mempercayakan kehidupan Bu Sofi bersama dengan Mama terkasih di Taiwan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati beliau dalam kesehatan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dan dalam kehidupan hari lepas hari. Yang menjadi pergumulan beliau akan kesehatan keluarga, asisten beliau yang ada di Indonesia, kami menyerahkan ke tangan Tuhan, supaya melalui Bu Sofi juga, maka asistennya boleh mengalami Engkau dalam hidupnya. Untuk itu kami percayakan sepenuhnya kehidupan Bu Sofi kepada Engkau. Hambamu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Mas Trio yang ada di Blitar, dalam kesehatan Mas Trio, dalam pekerjaan Mas Trio yang sedang ditekuni saat ini, dalam pijat refleksi maupun properti. Kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan Mas Trio. Tuhan memampukan, melalui kemampuan itu Mas Trio menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi setiap pelanggannya, sehingga mereka boleh mengalami Yesus melalui kehidupan Mas Trio. Dan kami menyerahkan masa depan Mas Trio ke tangan kuasa Tuhan. Hambamu juga berdoa untuk keluarga Pak Nathan. Kami percayakan kepada Engkau untuk Pak Nathan, Bu Dewi, Mas Piel, Mas Gira,
adik Gwen, kami percayakan semuanya kepada Tuhan, supaya semuanya diberikan sehat oleh Tuhan, supaya diberkati usahanya, diberkati bisnis online-nya, bandeng prestonya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai keluarga ini untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan kami mempercayakan apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Hamba-Mu juga berdoa untuk Yuma, kami percayakan untuk kesehatan Yuma, kami percayakan untuk kuliahnya Yuma, kami percayakan untuk penyelesaian skripsi, kiranya Tuhan juga menolong campur tangan dan memberkati Yuma. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan memampukan supaya Yuma bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarganya yang ada di daerah. Apapun tantangan yang dihadapi Yuma dalam pergumulannya, kami serahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Mbak Niken dalam segala pergumulannya, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan juga memberkati untuk keluarganya yang belum mengenal Tuhan, biarlah melalui Mbak Niken akhirnya keluarganya juga boleh mengenal Tuhan. Dan kami percayakan apa yang menjadi pergumulan Mbak Niken untuk masa depannya, kami serahkan semua kepada Engkau. Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan kemudahan, hingga semuanya bisa tercapai seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Mas Hendra dalam kesehatannya, kiranya Tuhan juga menolong campur tangan dan memberkati dalam pekerjaannya dan pelayanannya. Tuhan juga menolong campur tangan dan memberkati. Kami serahkan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan yang terbaik. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu dan keluarga Bapa, secara khusus berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kami membutuhkan itu Tuhan. Kami memerlukan itu, kesehatan, kekuatan untuk kami dapat melayani Engkau. Kami rindukan itu terjadi atas hamba-Mu dan juga istri hamba-Mu yang sering mengalami kelemahan-kelemahan secara fisik. Kami mohon jamahan Tuhan terjadi atas kami berdua secara khusus, supaya kami disembuhkan secara sempurna, kami dikuatkan untuk kami bisa menguatkan, untuk kami bisa melayani, untuk kami bisa menolong setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Hamba-Mu membutuhkan kasih karunia-Mu, hamba-Mu membutuhkan belas kasihan-Mu, karena kami meyakini kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan, supaya mereka juga diberikan kesehatan, mereka juga diberkati dalam masa depan mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami sekeluarga mampu menjadi contoh dan teladan bagi umat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu. Akhirnya Bapa, kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan kembali dalam aktivitas kami bersama keluarga kami masing-masing. Kami mohon kiranya sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu memenuhi semua kami Tuhan, sehingga kami bisa menikmati waktu kebersamaan kami dengan keluarga kami masing-masing. Dan melalui kebersamaan itu nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui kebersamaan itu ada kekuatan, ada semangat yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami menjalani hidup kami. Ketika kami jauh dengan keluarga-keluarga kami, ajar kami untuk kami tetap mampu untuk membangun komunikasi dengan sarana yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami meyakini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga memberkati semua keluarga kami yang jauh dengan kami, dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan dalam kuasa Rohul Kudus itu dinyatakan atas saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia-Mu telah kami terima ya Tuhan, dan
Dan kami ucap syukur atas itu ya Bapa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Amin. Silakan saya teduh sejenak secara pribadi. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Boleh dinyalakan audionya untuk saling menyapa dan kita bisa berfoto bersama.